Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap pagi hari ini kalian mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang dipanggil silahkan angkat tangannya. Yang pertama, Andi. Oke, hadir. Asila. Baik. Bayu. Cynthia. Doni. Dan Rara. Alhamdulillah ternyata hari ini pada masuk semua ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada malaikat. Untuk poin-poin yang akan dipelajari hari ini, kita akan mempelajari definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat dan perilaku malaikat. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang nama-nama dan tugas dari para malaikat serta hikmah yang dapat kita ambil dari tugas para malaikat itu sendiri. Oke, baik, untuk metodenya hari ini ibu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu akan membahas materi di pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali, kita mempelajari tentang surat Ar-Rahman ayat 33 beserta isi kandungannya. Coba Andi tolong bacakan surat Ar-Rahman ayat 33. Oke, baik, bagus sekali Andi. Nah, sekarang ibu akan membacakan kembali surat Ar-Rahman ayat 33 yang tadi sudah dibacakan oleh Andi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang coba Bayu bacakan isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 itu apa? Ya, betul sekali. Isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 itu menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Kalian bebas untuk menjawabnya. Pertanyaannya, siapa yang tahu siapa sih malaikat itu? Ya, baik, Asila akan menjawab. Betul sekali. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Apa ada yang ingin menjawab lagi? Oke, baik Cynthia. Iya, betul sekali. Malaikat itu bertugas untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi malaikat itu sama halnya seperti manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sebelum kita masuk ke definisi iman kepada malaikat, Ibu ingin bertanya lagi nih, siapa yang tahu iman kepada malaikat itu termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa ya? Oke, baik. Betul sekali anak-anak. Iman kepada malaikat itu termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Baik, Ibu akan menjelaskan definisinya ya. Definisi iman kepada malaikat. Iman itu sendiri memiliki arti yakin atau percaya. Sedangkan iman kepada malaikat berarti yakin dan percaya kepada malaikat yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan diutus untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Terdapat dalam Quran surat
Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Jadi anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, walaupun malaikat itu adalah makhluk gaib dan kita tidak pernah bertemu dengannya, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengimaninya, dan kita juga diwajibkan untuk percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada. Oke, setelah materi kita yang tadi yaitu definisi iman kepada malaikat, dan kita juga telah mengetahui dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat itu tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, itu malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, setelah itu Ibu ingin membuka pertanyaan nih. Barangkali dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya. Boleh ya? Oke, baik Rara. Ingin bertanya. Baik, jadi pertanyaan Rara itu, apakah benar Bu, malaikat itu hanya ada 10? Pertanyaan yang bagus Rara. Jawabannya seperti ini ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti ada berapa jumlah malaikat itu. Tapi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak. Tapi di dalam Al-Quran dan hadis itu dijelaskan hanya ada 10 malaikat. Jadi hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi sebenarnya itu jumlah malaikat ada banyak, sangatlah banyak. Begitu jawabannya anak-anak. Baik, sekarang kita masuk materi tentang nama-nama dan tugas para malaikat itu sendiri. Pasti kalian semua sudah tahu kan nama-nama malaikat itu siapa saja? Nah, sekarang kita coba sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga ada malaikat Israfil, yang keempat ada malaikat Izrail, yang kelima ada malaikat Munkar, yang keenam ada malaikat Nakir, yang ketujuh ada malaikat Rokib, yang kedelapan ada malaikat Atid, yang kesembilan ada malaikat Malik, dan yang kesepuluh itu ada malaikat Ridwan. Anak-anak, setelah tadi kita menyebutkan nama-nama dari para malaikat, nah sekarang kita akan menyebutkan tugas-tugas dari para malaikat itu sendiri. Yang pertama itu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua itu malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki. Yang ketiga itu malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam itu ada malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyai di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Rokib, tugasnya itu mencatat semua perbuatan-perbuatan baik. Yang kedelapan ada malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini tugasnya mencatat semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 itu ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, anak-anak, dengan memperhatikan tugas dari para malaikat itu, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama itu memotivasi kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu
memberitahu kita bahwa malaikat itu selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatan kita. Yang ketiga itu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, dan yang keempat itu memotivasi kita agar selalu beramal soleh. Baik anak-anak, alhamdulillah ya pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kita tadi belajar apa aja ya anak-anak? Iya, betul sekali. Kita mempelajari tentang definisi iman kepada malaikat. Terus kita juga belajar tentang dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Tadi surat apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Surat Al-Anbiya ayat 19. Terus kita juga belajar tentang sifat dan perilaku malaikat. Nah, yang terakhir kita mempelajari dan menyebutkan tentang nama dan tugas para malaikat serta hikmah yang dapat kita ambil dari tugas para malaikat itu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian semua hebat karena sudah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu berharap kalian selalu semangat dan terus belajar dimanapun itu, tentunya dengan semangat dan bahagia. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.